Salam sehat sejahtera. Jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Mari bersama kita telusuri misteri dunia. Pernahkah terlintas dalam benak Anda, dari manakah asal air itu? Dari mana asal air di bumi? Ada epik penciptaan di Babilonia kuno yang disebut Enuma Elis. Enuma Elis merupakan mitologi penciptaan Babilonia yang ditemukan oleh Austen Henry Layard pada tahun 1849 dalam bentuk terpisah-pisah di reruntuhan perpustakaan Assurbanipal di Niniwe, Mosul, Irak, dan dipublikasikan oleh ahli Assyriologi bernama George Smith pada 1876. Enuma Elis terdiri dari 1000 baris dan dicatat dalam bahasa Babilonia kuno pada 7 tablet tanah liat yang masing-masing berisi antara 115 sampai 170 baris teks. Teks ini adalah cerita penciptaan dunia dari Babel. Judulnya diambil dari 2 kata pertama dalam bahasa Akkadian yang berarti ketika di tempat tinggi, when on high. Teks ini terdiri dari 7 tablet. Kemungkinan besar ditulis pada abad ke-11 sebelum Masehi dan menjelaskan bagaimana Dewi Tiamat melahirkan semua dewa dan lautan awal yang kemudian dibunuh oleh Marduk dalam peperangan besar. Akhirnya Marduk mengambil mayatnya dan menciptakan semesta alam. Epos ini menyebut 2 dewa purba, Apsu atau Abzu yang melambangkan air tawar dan Tiamat yang melambangkan air laut. Beberapa dewa lain kemudian diciptakan. Ea juga dikenal Enki dan saudara-saudara laki-lakinya yang tinggal dalam tubuh raksasa Tiamat. Mereka membuat suara begitu bising sehingga sangat mengganggu Tiamat dan Apsu. Apsu bermaksud membunuh dewa-dewa muda itu, tetapi Tiamat tidak setuju. Sang Perdana Menteri, Mumu, setuju dengan rencana Apsu untuk menghancurkan mereka. Tiamat dalam upaya menghentikan tindakan ini memperingatkan Ea yang paling kuat di antara dewa-dewa. Ea menggunakan sihir untuk membuat Apsu dalam keadaan koma, kemudian membunuhnya dan memenjarakan Mumu. Ea kemudian menjadi pemimpin dewa. Dengan istrinya, Damkina, Ea mempunyai putra bernama Marduk. Marduk diberi angin untuk dibuat mainan, dan ia menggunakan angin itu untuk membuat badai pasir dan angin ribut. Hal ini sangat mengganggu tubuh raksasa Tiamat dan membuat dewa-dewa yang tinggal di dalam tubuh itu tidak bisa tidur. Dewa-dewa itu kemudian meminta Tiamat untuk membalas dendam kematian suaminya, Apsu. Kekuatannya bertambah dan sejumlah dewa mengikutinya. Tiamat menciptakan 11 monster untuk membantunya memenangkan perang dan mengangkat Kingu, suami barunya, menjadi penguasa utama. Digambarkan bagaimana dewa-dewa tidak mampu melawan ancaman ini. Marduk menawarkan untuk menyelamatkan dewa-dewa itu kalau ia ditunjuk sebagai pemimpin mereka dan tetap menjadi pemimpin sekalipun ancaman sudah berlalu. Ketika para dewa setuju pada persyaratan Marduk, ia menjadi wakil mereka untuk berperang melawan Tiamat dan menjadi sangat kuat. Marduk menantang Tiamat berduel dan menghancurkannya. Kemudian ia mencabik mayat Tiamat menjadi 2 bagian yang dijadikannya bumi dan langit. Marduk kemudian menciptakan kalender, mengorganisir planet-planet dan bintang-bintang, dan mengatur bulan, matahari, serta cuaca. Para dewa yang bersumpah setia pada Tiamat awalnya disuruh bekerja paksa bagi para dewa yang berpihak pada Marduk. Tetapi kemudian mereka dibebaskan dari pekerjaan ini ketika Marduk kemudian menghancurkan suami Tiamat, Kingu, dan menggunakan darahnya untuk menciptakan manusia guna dipekerjakan bagi para dewa. Di akhir kisah pada lempengan ke-7, Marduk diangkat jadi kepala dewa-dewi di Babilonia. Yang paling menarik adalah pengangkatan simbolik Marduk di atas Enlil yang dalam budaya kuno Mesopotamia sebelumnya dipandang sebagai raja para dewa. Menurut mitos penciptaan ini, bahwa di antara sumber air yang ada di bumi, air asin itu berasal dari Dewi Tiamat, sedangkan air tawar berasal dari Dewa Apsu,
Sehingga dalam persepsi Babilonia kuno, air tawar dan air laut berasal dari sumber yang berbeda. Warna dan cita rasa keduanya juga tidak sama. Air tawar bisa diminum, tapi air laut tidak. Mitos penciptaan meyakini bahwa air laut dan air tawar di bumi memiliki asal-usul yang berbeda. Lalu bagaimana sains menjelaskan asal-usul air di bumi? Jawabannya mungkin akan membuat Anda merasa agak aneh. Ini adalah salah satu misteri yang paling sulit dijelaskan oleh sains. Asal-usul air. Pemahaman awal para ilmuwan adalah bahwa setelah bumi terbentuk sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu, lingkungan saat itu sangat panas, seperti tungku api raksasa, sehingga sama sekali tidak dapat mempertahankan air dalam bentuk cair. Sekitar 3,8 miliar tahun yang lalu, atau sekitar 800 juta tahun setelah bumi terbentuk, suhu bumi perlahan-lahan menurun. Pada saat itu, terjadi tahapan yang disebut pembombardiran berat akhir. Ini adalah hipotesis terjadinya banyak tumpukan meteor dan komet di planet-planet tata surya sekitar 4,1 hingga 3,8 miliar tahun yang lalu. Selama peristiwa ini, terbentuk banyak kawah tubrukan di bulan dan mungkin juga di bumi, Merkurius, Venus, dan Mars. Sejak pembombardiran berat akhir, lingkungan perairan bumi kemungkinan besar terbentuk pada masa itu. Sumber air laut dan air tawar berasal dari es yang dibawa komet. Pemikiran seperti ini telah populer selama sekian tahun, dan ketika akan menganggapnya sebagai kebenaran, muncullah bukti yang tidak seragam. Pada tahun 1986, Badan Antariksa Eropa meluncurkan wahana antariksa Giotto. Ia terbang melintasi komet Halley dan menjadi pesawat ruang angkasa pertama yang mengamati komet dari jarak dekat. Di antara data yang dikirim kembali wahana Giotto, para ahli dari Badan Antariksa Eropa menemukan bahwa air di komet Halley memiliki kandungan hidrogen 2 kali lipat lebih banyak dari air bumi. Salah satu tujuan Badan Antariksa Eropa mengirim robot untuk mendarat di komet adalah mencari jawaban mengenai asal-usul air di bumi. Banyak ilmuwan yang menganggap bahwa air yang ada di bumi adalah hasil dari komet yang terjatuh lalu mencair. Tapi misi Rosetta membuktikan bahwa teori itu salah. Komet 67P Churyumov-Gerasimenko yang menjadi target penelitian dari misi Rosetta tersebut ternyata mengandung banyak pecahan hidrogen ketimbang air yang ada di bumi. Beberapa molekul air pada komet 67P CG memiliki hidrogen yang berlebih yang bernama deuterium. Deuterium menggantikan salah satu atom hidrogen yang mampu menciptakan air dalam skala besar. Karenanya kini para ahli astronomi berpikir bahwa air di bumi berasal dari asteroid, bukan komet. Air bumi memang sudah lama menjadi misteri. Temuan yang dihasilkan misi Rosetta yang dilakukan Badan Luar Angkasa Eropa, ESA, yang melakukan pendaratan bersejarah di komet 67P Churyumov-Gerasimenko November 2014 kemarin, menunjukkan fakta berlawanan bahwa air yang ada di sana jauh berbeda dengan yang ada di bumi. Pada Agustus 2014 lalu, Rosetta menjadi pesawat pertama yang mengorbit di sebuah komet, dan 2 bulan kemudian, giliran satelit Philae mendarat di permukaannya. Rosetta membantu menguak misteri mengapa bumi menjadi dunia yang sangat berair. Jangan lupa, 70% wilayah planet kita adalah lautan. Sebelum Rosetta mengorbit komet 67P, ia mengarahkan instrumen yang disebut Rosina yang bertugas menganalisis jejak kimiawi gas yang menyelubungi komet. Permodelan lahirnya bumi mengungkap planet ini teramat panas setelah pembentukannya sekitar 4,6 miliar tahun lalu. Ilmuwan menduga tak mungkin ada air saat itu. Studi sebelumnya mengisyaratkan bahwa tubrukan kosmis mungkin bertanggung jawab membawa air ke bumi selama era yang dikenal sebagai Late Heavy Bombardment, sekitar 800 juta tahun setelah pembentukan planet biru.
Untuk menguak asal-usul air di bumi, para ilmuwan mencari benda angkasa lain di tata surya yang memiliki air serupa. Dari setiap 10.000 molekul air di bumi, 3 di antaranya adalah molekul air tidak standar, deuterium yang disebut juga hidrogen 2 atau hidrogen berat. Normalnya, air terbentuk dari 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Dalam air berat, sebuah atom hidrogen digantikan deuterium dalam rangka mencari tahu apakah komet merupakan sumber air yang ada di bumi. Pada 1986, satelit ASA Giotto diterbangkan dekat dengan komet Halley dan menemukan bahwa komet tersebut punya jumlah air berat 2 kali lipat dari yang ada di bumi. Komet Halley berasal dari awan Oort cloud, awan komet raksasa berbentuk bola yang berada 5.000 sampai 100.000 kali jarak bumi dan matahari. Data yang diperoleh menyebut Oort bukanlah sumber air bumi, kata pemimpin studi Profesor Katrin Ortweg dari University of Bern, Swiss. Menurut Profesor Katrin, jika kita bandingkan air di komet dengan air di bumi, maka kita bisa mengatakan air di bumi kompatibel dengan air di komet itu, katanya. Dan kini, Rosetta memperoleh data dari komet 67P CG yang juga berasal dari sabuk Kuiper. Namun air yang ada di sana jauh berbeda, jauh lebih berat dari di bumi. Seandainya air di bumi berasal dari objek dari sabuk Kuiper, maka rasio deuterium terhadap hidrogen niscaya lebih tinggi secara signifikan daripada air yang ada saat ini. Itu berarti kita bisa mengenyampingkan komet dari Kuiper Belt sebagai pembawa air ke bumi, tambah Prof. Katrin. Komet atau asteroid. Alih-alih komet, dia menambahkan air di bumi kemungkinan besar dibawa dari asteroid. Asteroid saat ini hanya punya sedikit air, itu jelas, kata dia. Namun sebelumnya mungkin tak seperti itu. Selama 3,8 miliar tahun lalu, asteroid mengandung lebih banyak air. Asteroid yang kita lihat saat ini, Prof. Katrin menambahkan, telah tinggal di sekitar matahari selama 4,6 miliar tahun. Panas sang surya menguapkan air yang ada di batu-batu angkasa itu. Analisis lebih jauh terhadap benda langit kayak es di sabuk asteroid akan memberikan titik terang dari mana air di bumi berasal. Mereka jauh lebih dekat dengan bumi, sehingga lebih cenderung menabrak planet kita daripada komet yang sangat jauh, yang berada di luar Neptunus. Temuan tersebut akan dijelaskan secara rinci di jurnal ilmiah Science. Sementara beberapa peneliti mengatakan, terlalu dini untuk menyingkirkan teori bahwa air di bumi berasal dari komet. Kata mereka, butuh lebih banyak data untuk menghasilkan kesimpulan. Misteri lautan bawah permukaan diduga sumber air di bumi. Jauh di bawah permukaan bumi, ternyata ada reservoir air yang sangat besar. Bahkan diperkirakan mengandung 3 kali jumlah air di semua lautan permukaan bumi. Sebuah tim di AS pada tahun 2014 menggunakan 2000 seismometer untuk mempelajari gelombang seismik dari sekitar 500 lebih gempa bumi. Tim dapat menemukan batuan apa yang dilalui gelombang sebelum mencapai sensor dengan memeriksa kecepatan gelombang pada kedalaman yang berbeda. Para ilmuwan ini menemukan sebuah batu yang disebut dengan ringwoodite. Batu ini ditemukan sekitar 700 km atau 400 mil di bawah kaki kita, di zona transisi antara mantel bawah dan mantel atas. Ringwoodite ini hanya terbentuk di bawah tekanan kuat yang ditemukan menuju pusat planet kita. Ringwoodite ini mengandung air, tidak cair tetapi terperangkap di dalam struktur molekul mineral. Selama ini hanya ada satu sampel dari dalam bumi, yaitu yang terperangkap di dalam berlian kecil. Ahli geofisika Steve Jacobson menjelaskan ringwoodite ini seperti spons yang menyerap air. Pada struktur kristal ringwoodite ini, ada sesuatu yang sangat istimewa yang memungkinkannya menarik hidrogen dan menjebak air. Selain itu, mineral ini mengandung banyak air di bawah kondisi mantel yang bawah.
tim peneliti memperkirakan hanya 1% batuan di zona transisi berupa air. Ini berarti Ringwood bisa mengandung air 3 kali lebih banyak dari semua lautan di permukaan bumi. Dari penelitiannya, Jacobson percaya bahwa ini berkontribusi pada bukti bahwa air bumi juga berasal dari dalam. Kepada New Scientist, Jacobson menambahkan bahwa dia telah melihat bukti siklus air seluruh bumi. Fenomena itu menurutnya dapat membantu menjelaskan banyaknya air di permukaan planet bumi ini, sementara para ilmuwan tengah mencari air dalam yang hilang beberapa dekade ini. Perbedaan antara mitologi Babilonia kuno dan teori ini adalah bahwa peran dewa diberikan pada setiap langkah evolusi dan peleburan serta tumbukan benda langit diceritakan sebagai proses kelahiran dan konflik para dewa. Jadi pertanyaannya, apakah mitos yang meramalkan sains atau sains yang membuktikan mitos? Semakin akrab akan sesuatu, justru semakin menjadi misteri abadi. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.